Halo, welcome back to my channel Salon Bercahaya Padang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan kembali belajar biologi bersama Miss Cahaya. Oke, di pembelajaran biologi kali ini kita akan mempelajari tentang sebuah topik, dan topik ini pastinya sangat menarik dan sangat penting untuk kita pahami. Oke, topiknya itu adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Mau tahu apa saja yang kita bahas di sistem pernapasan manusia? Tonton terus video ini sampai selesai. Selamat belajar. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Bagian pertama yang perlu kita pelajari dalam sistem pernapasan ini adalah kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu pernapasan. Ya, pernapasan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh organisme ataupun makhluk hidup untuk menghasilkan suatu energi dari hasil metabolisme. Itu dia pengertian dari pernapasan. Ada dua macam pernapasan dalam tubuh manusia. Yang pertama, pernapasan luar atau disebut eksternal, dan pernapasan dalam yang disebut dengan internal. Kita akan bahas masing-masing dari pernapasan tersebut. Pernapasan luar atau eksternal itu merupakan proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. Jadi di sini terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik, di mana manusia mengeluarkan CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan mengeluarkan O2 dan itu akan diperlukan oleh manusia dalam proses pernapasan. Itulah dia macam pernapasan luar atau eksternal. Selanjutnya, pernapasan dalam atau internal ini disebut juga sebagai pernapasan seluler. Kenapa disebut sebagai pernapasan seluler? Karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, bukan di luar sel. Ya, terjadi di dalam sel, bukan di luar sel. Contohnya itu adalah di dalam sitoplasma dan mitokondria. Ya, jadi organel sel dalam tubuh dapat melakukan proses pernapasan juga disebut dengan sebagai pernapasan internal ataupun pernapasan. Sekarang kita akan membahas tentang organ-organ yang terdapat dalam proses pernapasan pada manusia. Yang pertama, proses pernapasan dimulai dari hidung, masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, dan sel-sel tubuh. Kita akan membahas masing-masing dari bagian organ-organ tersebut supaya kita bisa memahami apa fungsinya masing-masing. Rongga hidung itu dilengkapi dengan silia dengan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu. Kemudian melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan menyelidiki adanya bau udara. Alat pernapasan yang kedua, faring. Faring itu disebut sebagai rongga teka. Faring ini merupakan suatu rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan, kemudian saluran pernapasan, dan saluran rongga hidung. Jadi dia memiliki persimpangan 3. Selanjutnya, alat pernapasan yang ketiga disebut sebagai trakea. Trakea ini terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Trakea ini berbentuk sebuah pipa yang terdiri dari gelang-gelang tulang rawan. Bagian pangkal selalu dalam keadaan terbuka. Nah, di daerah dada, trakea ini bercabang 2, satu ke kiri dan satu ke kanan yang disebut sebagai bronkus atau cabang tenggorokan. Alat pernapasan yang keempat adalah bronkus. Bronkus ini masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus sebelah kanan akan bercabang 3, sedangkan bronkus sebelah kiri akan bercabang 2. Nah, sama jumlahnya dengan jumlah lobus paru-paru. Nah, cabang bronkus ini disebut sebagai bronkiolus. Jadi paru-paru ataupun bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan itu sama ya. Di sebelah kanan itu ada bercabang 3, sedangkan bronkus sebelah kiri ada bercabang 2. Selanjutnya ada bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus itu berakhir sebagai suatu gelembung. Gelembung-gelembung ini halus yang disebut sebagai alveolus. Jadi, alveolus ini akan diselubungi oleh pembuluh darah kapiler sebagai
Selanjutnya, kita akan bahas tentang proses pernafasan. Proses pernafasan merupakan pengambilan udara yang masuk ke dalam tubuh. Itu disebut dengan inspirasi atau menarik nafas. Ya, jadi inspirasi itu adalah menarik nafas atau proses nafas masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada pengeluaran udara dari dalam tubuh disebut sebagai ekspirasi atau menghembuskan nafas. Itu dia perbedaan inspirasi dan ekspirasi ya. Inspirasi itu adalah memasukkan nafas ataupun menghirup udara. Kemudian kalau ekspirasi itu adalah mengeluarkan udara dari dalam tubuh atau menghembuskan nafas. Ada dua macam mekanisme pernapasan. Yang pertama, mekanisme pernapasan dada, dan yang kedua, mekanisme pernapasan perut. Perbedaannya, kalau dia mekanisme pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang antar rusuk. Ya, tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk tersebut. Nah, sedangkan kalau dia pernapasan perut itu terjadi karena adanya gerakan otot diafragma ataupun gerakan otot-otot yang ada di perut. Ya, nah sehingga rongga badan akan membatasi rongga dada dan rongga perut. Itu dia perbedaan dari kedua mekanisme pernapasan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi supaya kita bisa lebih paham ya. Kalau tadi inspirasi dia adalah proses menghirup udara, sedangkan ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Nah, inspirasi ini terjadi ketika otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi ya. Otot antara tulang rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang rusuk dan tulang dada itu akan terangkat ke atas. Nah, kemudian otot diafragma itu akan berkontraksi sehingga mengakibatkan rongga dada membesar dan menyebabkan paru-paru ikut membesar. Nah, akibatnya ketika paru-paru membesar, tekanan udara dari dalam paru-paru berkurang sehingga udara dari luar itu akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian inspirasi. Inspirasi ini terjadi jika otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk dan tulang dada itu akan turun kembali ke dalam keadaan normal, kemudian rongga dada mengecil dan paru-paru ikut mengecil juga. Nah, oleh karena volume udara berkurang, maka tekanan udara dalam paru-paru itu akan bertambah, akibatnya udara keluar ya. Jadi ketika kita menghembuskan nafas itu akan terjadi proses ekspirasi. Kemudian ketika kita menghirup nafas itu akan terjadi inspirasi. Oke, sudah paham ya perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Semoga pembelajarannya bisa dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah supaya kamu bisa menonton video-video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Selon Nur Cahaya Padang. Bye-bye.